Rudrayana, raja pelepas tahta. Suatu ketika, hiduplah Raja Bimbisara di Rajagaha, Raja Rudrayana di Roruka. Keduanya bersahabat dan sering bertukar hadiah. Rudrayana kali ini mengirimkan baju zirah kerajaan untuk Bimbisara. Baju itu terbuat dari baja, berhias batu mulia dan memberi kekuatan istimewa bagi penggunanya. Bingung harus membalas dengan apa, Bimbisara meminta nasihat Buddha. Buddha menyarankan untuk membuat lukisan Buddha. Bimbisara langsung memerintah pelukis kerajaan. Entah kenapa, sang pelukis gagal melukiskan rupa Buddha. Dengan kesaktian, Buddha menciptakan citranya di kain itu. Bagian putih kain ditulis wejangan kebajikan. Lukisan ini dikirim beserta surat dari Bimbisara, berpesan bahwa ini adalah hadiah paling berharga di dunia. Ketika Rudrayana membentangkan lukisan itu, para utusan Bimbisara berseru berulang kali, "Puji Buddha." Rudrayana penasaran dan bertanya siapa Buddha itu. Rudrayana menyimak penjelasan para utusan. Setelah mengamati lukisan dan wejangan kebajikan itu, Rudrayana jadi yakin pada ajaran Buddha. Ia menulis permohonan kepada Bimbisara untuk mengirim orang yang mampu mengajarkan ajaran Buddha. Bimbisara menyampaikan permohonan Rudrayana kepada Buddha. Buddha mengutus Biksu Mahakatyayana untuk mengajar di Roruka, agar makin banyak orang jadi bajik dan bijak. Tisha dan Pusha adalah anggota kerajaan yang unggul dalam belajar kebajikan. Keduanya mencapai kecerahan dan menjadi suciwan. Ketika keduanya meninggal, 2 stupa dibangun sebagai penghormatan. Melihat banyak pria jadi baik, para wanita ingin belajar juga. Mereka memohon kepada Rudrayana. Mahakatyayana lalu meminta satu biksuni dari Rajagaha untuk mengajar para wanita itu. Biksuni Saila lalu datang ke Roruka dan mengajar. Para wanita terkesan, terutama Ratu Chandraprabha. Ratu punya firasat bahwa hidupnya tak lama lagi. Ia lalu minta izin kepada Raja Rudrayana untuk menjadi biksuni. Tak lama, firasat Ratu benar terjadi, ia meninggal. Ratu terlahir lagi sebagai dewi. Ia mengunjungi Rudrayana, memintanya untuk menjadi biksu agar kelak lahir di surga dan mereka bisa bersama lagi. Rudrayana mengikuti saran istrinya. Ia menyerahkan tahta kepada putranya, Sihandin. Rudrayana mengutus Hiru dan Bhiru, 2 menteri yang bijaksana untuk mengawasi dan menasehati raja yang baru. Rudrayana lalu pergi ke Rajagaha. Di sana ia ditahbis menjadi bhikkhu oleh Buddha. Ketika Rudrayana berjalan di Rajagaha untuk menerima derma, Bimbisara melihatnya. Bimbisara terkejut dan heran membujuk sahabatnya itu untuk kembali menjalani hidup sebagai bangsawan. Tetapi Rudrayana tetap teguh pada putusannya. Sementara itu, Roruka kini kacau balau. Sihandin memimpin dengan kejam. Ia patuh kepada 2 menteri jahat yang menghasutnya. Menteri baik Hiru dan Bhiru yang berusaha menasehati Sihandin malah dikucilkan. Para pedagang menyampaikan kabar kekacauan Roruka kepada Rudrayana. Mereka memohon Rudrayana kembali ke Roruka untuk memulihkan negeri tersebut. Rudrayana pun menyetujuinya. Kepulangan Rudrayana diketahui oleh 2 menteri jahat. Takut kehilangan kuasa, mereka menghasut Sihandin bahwa ayahnya kembali untuk merebut tahta. Agar itu tidak terjadi, 2 menteri jahat menghasut Sihandin untuk membunuh ayahnya. Pembunuh bayaran diutus. Rudrayana dicegat di tengah perjalanan. Rudrayana minta waktu sejenak kepada pembunuh bayaran agar ia boleh bermeditasi. Duduk semadi di bawah pohon, sang mantan raja itu mencapai kecerahan. Ia menitipkan pesan terakhir bahwa putranya kena petaka karena membunuh ayahnya sendiri. Ia lalu mempersilahkan pembunuh bayaran menjalankan tugasnya. Ketika mendengar kabar ayahnya sudah tewas, Sihandin baru sadar betapa keji perbuatannya. Ia takut kena celaka akibat membunuh orang suci yang juga ayahnya sendiri. Sihandin ingin minta nasihat Menteri Hiru dan Bhiru tetapi 2 menteri jahat mencegahnya. Permaisuri pun turun tangan, meyakinkan putranya bahwa Rudrayana bukanlah ayah kandungnya. Permaisuri dan 2 menteri jahat menyiapkan rencana agar Sihandin tetap terhasut. Mereka membuat lubang di bawah stupa Tisha dan Pusha, lalu menaruh 2 kucing yang sudah dilatih di situ. 2 menteri jahat mengajak Sihandin mengunjungi stupa Tisha dan Pusha untuk membuktikan bahwa orang suci itu tidak ada. Si menteri berseru,
Tisha dan Pusha, kalian menipu orang-orang bahwa kalian suci. Kini kalian lahir jadi kucing. Aku perintahkan, ambil daging ini, jalan putari stupa, balik ke lubang. Dua kucing itu melakukan apa yang memang sudah dilatih sebelumnya. Si Hadin pun tidak jadi menyesal telah membunuh ayahnya. Ia malah semakin jahat, berniat menghabisi semua petapa di Roruka. Para biksu dan biksuni segera meninggalkan Roruka untuk menyelamatkan diri, termasuk Mahakatyayana. Menuruti pesan dua menteri jahat, si Hadin menyuruh pasukannya menangkap Mahakatyayana, lalu menimbunnya hidup-hidup dengan pasir. Untungnya Menteri Hiru dan Biru datang pada waktu yang tepat. Dibantu beberapa gembala, mereka berhasil menyelamatkan Mahakatyayana. Mahakatyayana meramalkan akhir dari kejahatan si Hadin. Selama 6 hari akan turun hujan emas dan permata. Pada hari ke-7 akan datang badai pasir yang mengubur seluruh kota Roruka. Mahakatyayana lalu meminta Hiru dan Biru menyiapkan kapal besar dan mengisinya dengan permata pada hari ke-6. Pada hari ke-7, Hiru dan Biru berlayar bersama anggota kerajaan yang baik. Mereka berhasil selamat, sementara seluruh penghuni kota Roruka terkubur badai pasir. Hiru dan Biru mendirikan kota baru bernama Hiruka dan Birukaca. Sebelum badai pasir menerpa, Mahakatyayana meninggalkan Roruka bersama Ciamaka, putra Menteri Hiru, diikuti Dewi Pelindung kota Roruka. Mereka terbang ke kota Hara. Dewi Pelindung Roruka tidak bisa meninggalkan Hara. Salah satu warga pernah menitipkan tongkat dan kunci kepada Sang Dewi untuk menjaga kotanya. Karena warga itu tak kunjung pulang, Sang Dewi tak bisa pergi lagi karena ia telah berjanji menjaga tongkat dan kunci itu. Mahakatyayana melanjutkan perjalanan dengan Ciamaka. Di satu tempat, ada warga yang melihat Ciamaka sedang duduk. Bayangan pohon yang menaungi Ciamaka tidak bergeser walau matahari sudah berpindah. Warga lalu meminta Ciamaka menjadi raja mereka. Mahakatyayana sampai di kota Wokana sendirian. Di sana ia menyerahkan tongkatnya kepada ibunya. Di tempat itu didirikan stupa. Mahakatyayana juga memberikan sandalnya kepada sosok Dewi untuk disemayamkan di stupa lain. Akhirnya Mahakatyayana sampai di Raja Gaha. Ia menuturkan kisah Rudrayana kepada para biksu. Ia berpesan, ia yang menjalani kebajikan akan mengatasi derita. Ia yang buta didera nafsu tak akan lepas dari petaka. Kisah ini diambil dari kumpulan cerita Relief Borobudur. Buku Rudrayana, Raja Pelepas Tahta. Pengarang Handaka Vijananda. Penerbit Ehipasiko Foundation. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like and subscribe.